Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ekonomi muda, saya Iftitahil Islami dari kelas A20 Prodi Pendidikan Ekonomi NIM 208042410310 akan menjelaskan mengenai pendirian dan pembubaran koperasi. Dasar-dasar pendirian dan pembubaran koperasi. Yang pertama, UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi. Yang keempat, yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi. Yang kelima yaitu Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 104.1/M.KUKM-10/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Yang keenam yaitu Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor NPAK-001-M.KUKM-10/2004 tentang penetapan notaris pembuat akte koperasi. Yang ketujuh yaitu Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 98/M.KUKM-10/2004 tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi. Yang kedelapan yaitu Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 123/M.KUKM-10/2004 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi di dalam provinsi dan kabupaten atau kota. Persyaratan pendirian koperasi. Yang pertama, untuk koperasi primer minimal harus beranggotakan 20 orang. Sedangkan untuk koperasi sekunder minimal beranggotakan 3 badan hukum. Yang kedua, usaha yang akan dilaksanakan harus layak secara ekonomi nyata bagi anggota. Yang ketiga, anggotanya adalah orang-orang Indonesia asli. Yang keempat, modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan ekstra koperasi. Khusus USP atau KSP minimal harus memiliki modal 15 juta. Yang kelima, memiliki tenaga yang terampil dan mampu mengelola koperasi. Yang keenam, mengadakan rapat pembentukan koperasi. Adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat pembentukan koperasi tersebut meliputi penyusunan akta pendirian yang di dalamnya termuat anggaran dasar koperasi. Yang ketujuh, anggaran dasar koperasi sekurang-kurangnya memuat yang pertama, daftar nama pendiri. Yang kedua, nama dan tempat kedudukan. Yang ketiga, maksud dan tujuan, serta bidang usaha. Yang keempat, ketentuan mengenai keanggotaan. Yang kelima, ketentuan mengenai pengelolaan. Yang keenam, ketentuan mengenai permodalan. Yang ketujuh, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya koperasi.
Yang ke-8, ketentuan mengenai sisa hasil usaha. Yang ke-9, ketentuan mengenai sanksi. Yang ke-8, dalam rapat pembentukan koperasi harus dibuat daftar hadir, berita acara, keputusan rapat anggota, dan daftar pendiri koperasi. Persyaratan pembubaran koperasi. Yang pertama, dibentuknya tim penyelesai. Yang kedua, tim penyelesai bertugas menyelesaikan hak dan kewajiban koperasi kepada anggota dan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, dalam proses penyelesaian oleh tim penyelesai, maka koperasi tersebut disebut dengan koperasi dalam penyelesaian. Yang keempat, apabila tim penyelesai sudah menyelesaikan tugasnya, maka akan mengajukan surat permohonan kepada pejabat berwenang yang dilampirkan dengan hasil penyelesaian oleh tim penyelesai. Yang kelima, pejabat akan meneliti penyelesaian dari tim penyelesai dan apabila sudah terselesaikan hak dan kewajibannya baik kepada anggota maupun non-anggota, maka diterbitkan surat keputusan pembubaran koperasi. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.